Shalom teman-teman, pada video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghindari sebuah kegagalan. Tapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Deborah Oktariana Baban dari Prodi Kepemimpinan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 1902007. Kenalkan, nama saya Tanita Lambanua. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 190203012. Baik, adapun tujuan dari kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Kristen yang diampu oleh Dr. Wendy SEMMMTH. Menghindari kegagalan. Semua orang yang mendirikan atau sedang membangun sebuah usaha atau perusahaan pasti mempunyai harapan bahwa semua usaha yang telah dibangunnya atau yang akan dibangunnya tersebut mengalami sebuah keberhasilan. Namun kadangkala usaha tersebut mengalami sebuah kegagalan. Menurut Alkitab, bagaimana menghindari kegagalan? Yang pertama itu tertulis dalam Ezra 7 ayat 23. Di sini dikatakan, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Pada ayat ini dikatakan, menghindari sebuah kegagalan itu, seseorang itu harus tekun dalam menjalani sebuah usaha yang sedang dijalankannya sehingga tidak terjadi sebuah kegagalan. Yang kedua itu, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Tertulis dalam Amsal 14 ayat 7. Maksud dari ayat ini adalah kita harus menjauhi orang-orang bebal, karena orang-orang bebal adalah orang-orang yang tidak dapat menerima pendapat orang lain, sehingga setiap usaha yang dilakukannya mungkin tidak akan semakin maju, mungkin akan mengalami sebuah kegagalan. Yang ketiga, tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksud ayat ini adalah dalam menghindari sebuah kegagalan itu, kita terlebih dahulu itu mencari kerajaan Allah. Kita harus terlebih dahulu itu dekat kepada Tuhan, karena di saat kita dekat kepada Tuhan, maka semua yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Yang keempat itu tertulis dalam Amsal 14 ayat 34. Di sini dikatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Maksudnya di sini adalah dalam menghindari sebuah kegagalan, seseorang itu harus jujur dalam melakukan segala pekerjaan yang dilakukannya. Yang terakhir itu tertulis dalam Roma 12 ayat 16. Di sini dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Maksud ayat ini adalah dalam menghindari sebuah kegagalan, seseorang itu harus hati sepikir. Contohnya itu antara atasan dan bawahan. Antara atasan dan bawahan itu harus sehati sepikir. Jika atasan dan bawahan tidak sehati sepikir, maka usaha yang telah didirikan akan mengalami sebuah kegagalan. B. Penyebab kegagalan. Menurut Alex S. Nitisemito, pada umumnya kegagalan perusahaan disebabkan oleh kesalahan sebagai berikut. Yang pertama itu kesalahan dalam pemilihan lapangan usaha. Yang kedua, memulai usaha langsung secara besar-besaran. Yang ketiga, memulai usaha dengan tanpa pengalaman menggunakan modal pinjaman. Yang keempat, mengambil kredit tanpa pertimbangan yang matang. Yang kelima, banyaknya piutang ragu-ragu. Yang keenam, kurang dapat menyesuaikan produk dengan selera konsumen. Yang ketujuh, kurang mampu mengontrol mutu produk. Yang kedelapan, sering terjadi kemacetan dalam kegiatan usaha. Yang kesembilan, tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Penyebab yang saya sebutkan
tadi adalah penyebab-penyebab kegagalan yang dapat dihindari. Penyebab kegagalan yang tidak dapat dihindari contohnya itu adalah kebakaran, kecelakaan, dan bencana alam. Tetapi penyebab ini pun masih dapat diminimalkan dengan asuransi. Yang C yaitu kaidah Parkinson, yaitu suatu bentuk kesalahan manajemen yang spesifik adalah adanya gejala umum yang terjadi dalam bidang administrasi umum. Penemuan Profesor Parkinson ini dikenal sebagai kaidah Parkinson atau hukum Parkinson. Kaidah Parkinson ini dapat digambarkan melalui dua pertatanan yang hampir aksiomatis, yaitu yang pertama, seorang pejabat ingin mempergandakan jumlah bawahan bukan pasangan. Yang kedua, para pejabat menciptakan pekerjaan yang satu untuk yang lain. Yang D, 10 perintah untuk keberhasilan, yaitu menurut Stephen C. Braden, para pengusaha mesti melaksanakan 10 perintah berikut ini supaya berhasil, yaitu yang pertama, batasilah para pendiri inti yang secara sadar dapat menyetujui dan memberikan sumbangan langsung terhadap apa yang dicapai oleh perencanaan. Yang kedua, tentukan bisnis perusahaan Anda, kaitkan dengan apa yang akan dibeli dan siapa yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, pusatkan semua sumber daya yang ada untuk menyelesaikan 2 ataupun 3 sasaran operasional. Yang keempat, bersiaplah dan bekerjalah sesuai dengan rencana yang tertulis dan uraikan siapa, kapan, serta harus mengerjakan seluruh organisasi tersebut. Yang kelima, kerjakanlah orang-orang kunci yang memiliki riwayat keberhasilan dalam mengerjakan tugasnya, yaitu sesuai dengan sistem nilai yang dianut masyarakat. Yang keenam, berikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi di atas prestasi yang ditetapkan. Yang ketujuh, perluasan secara metodik basis yang mendatangkan adanya laba yang menjadi suatu bisnis yang kokoh. Yang kedelapan, rencanakan, monitor, dan peliharalah uang tunai dan kemampuan membayar. Yang kesembilan, pertahankan pandangan objektif. Yang kesepuluh, bersiap-siaplah melaksanakan perubahan terus-menerus dengan memeriksa rencana-rencana usaha secara periode apokalip yang masih cocok dengan kenyataan-kenyataan yang ada di pasar dunia ini. Sekian atas penjelasan kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam kata-kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami mengucapkan Terima kasih.